proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang revenue recognition and accounting change error correction and analysis yang beranggotakan saat Muhammad Fatni Adil 19/10/2045, lalu saya sendiri Abdul Zulfanis BPI 90/10/2049, lalu Muhammad Saputra 19/10/2050. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 10 terkait revenue recognition atau biasa disebut konsep dasar pendapatan dan beban. Ya. Jadi pendapatan itu merupakan penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal seperti penjualan, penghasilan, jasa, bunga, dividen, royalti, ataupun sewa. Dan juga kalau beban merupakan suatu pengorbanan atau pengeluaran sumber daya perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dalam aktivitas perusahaan yang biasa, dan juga beban merupakan pengurangan aset perusahaan yang menyebabkan kenaikan liabilitas perusahaan. Masalah utama pada pendapatan biasanya terjadi ketika entitas itu harus mengakui pendapatan dan beban, sehingga dia menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan reliable. Nah, jadi ada beberapa hal terkait pengakuan dan pendapatan beban. Yang pertama, entitas telah memindahkan resiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Yang kedua, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Yang keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Yang terakhir, biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara andal. Jadi dalam pengakuan beban dikenal matching principle atau prinsip yang menandakan pendapatan dan beban. Nah, prinsip ini menyatakan bahwa suatu beban diakui pada suatu periode dapat sesuai dengan pendapatan yang didapat pada periode tersebut. Selanjutnya ada pengukuran pendapatan dan beban. Pendapatan diukur sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima, dan nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu likuiditas. Secara umum, jumlah pendapatan dapat ditentukan langsung dengan mudah dari nilai kontrak atau kesepakatan antara entitas dengan pembeli atau pengguna aset. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Saputra. Jenis-jenis transaksi terkait pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban. Berdasarkan jenis transaksi yang terjadi, terdapat beberapa jenis pendapatan meliputi pendapatan pada saat penjualan, pendapatan atas pemberian jasa, dan pendapatan atas kontrak konstruksi.
Dalam pendapatan penjualan, kapan waktu pengakuan pendapatan bergantung pada jenis penjualan itu sendiri. Dalam pendapatan jasa pengakuan, pendapatan yaitu pada saat jasa tersebut telah dilakukan, sedangkan pada pendapatan atas kontrak konstruksi pendapatan diakui setiap periode konstruksi. Namun besarnya pendapatan bergantung pada metode yang digunakan, yaitu percentage of completion method atau cost recovery. Lalu yang kedua, beban secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yaitu beban operasi dan beban administrasi. Jenis beban pada setiap perusahaan berbeda-beda bergantung pada kegiatan perusahaan itu sendiri. Akuntansi pendapatan kontrak konstruksi. Pendapatan dapat dihasilkan dari kontrak konstruksi yang melalui tahap penyelesaian tertentu. Kontrak konstruksi meliputi pembangunan suatu proyek seperti gudang kontrak, pembuatan pesawat militer, dan lainnya. Pencatatan akuntansi dilakukan ketika implements are delivered. Pendapatan kontrak terdiri dari nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak penyimpanan, dalam kerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif. Sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur secara andal. Ada dua metode kontrak konstruksi. Yang pertama, percentage of completion method. Perusahaan mengakui pendapatan dan profit setiap periode sesuai dengan tahap penyelesaian konstruksi tersebut. Yang kedua, ada cost recovery. Metode ini mengakui pendapatan kontrak setelah semua biaya diakui. Perusahaan mengakumulasi biaya kontrak dalam akun persediaan dan mengakumulasi tahap penagihan ke dalam akun kontra inventory. Lalu ada pengungkapan pendapatan dan beban. Perusahaan mengungkapkan dalam laporan keuangan setiap kategori signifikan dari pendapatan, misalnya dari penjualan barang atau jasa, pendapatan bunga, dan pendapatan royalti atau dividen. Untuk perusahaan yang memiliki kontrak konstruksi dan memiliki proyek konstruksi yang belum selesai pada tanggal pelaporan, PSAK 34 meminta pengungkapan yang lebih dalam. Pengungkapan beban harus mengacu pada setiap PSAK di mana beban tersebut terkait karena tidak ada PSAK khusus untuk beban. Ya, akan dilanjutkan oleh Saudara Patni. Oke, selanjutnya ada contoh soal. Contoh soal yang pertama itu pada 1 Juli 2016, Jarvis Company mempunyai kontrak untuk membangun gedung perkantoran untuk Bancroft Corp senilai 18 juta. Pada 1 Juli, Jarvis memperkirakan bahwa akan dibutuhkan 2 dan 3 tahun untuk menyelesaikan bangunan. Pada tanggal 31 Desember 2018, bangunan itu dianggap telah selesai. Berikut ini data-data yang terkait dengan kontrak konstruksi tersebut ke Bancroft untuk 2016, 2017, 2018. Di sini sudah tertera data yang terkait, baik itu dari cost to date, estimated cost to complete, progress billings during the year, dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Lalu kita diminta untuk menghitung gross profit yang akan diakui setiap tahun ya, dengan menggunakan metode percentage penyelesaian atau biasa disebut percentage of completion method. Di sini kontrak price-nya atau nilai kontraknya 18 juta ini didapat daripada soal yang tadi yang mengatakan nilainya itu 18 juta dari tahun ke tahun. Nah, cost to date ini juga sudah tertera dari data yang sudah ada di atas tadi dari soalnya. Oke. Lanjut ke estimated ya.
estimated total cost. Jadi dari estimated total cost ini, dari cost to date, estimated cost to complete, ini dijumlahkan dari 4 juta ditambah 12 juta, lalu jadilah yang namanya estimated total cost. Nah, sebesar 16 juta. Pun sama halnya dengan tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Nilai cost to date ditambah nilai estimated cost to complete. Selanjutnya ada nilai estimated total gross profit. Oke. Nilai estimated total gross profit ini dikurang dari yang 18 juta ini, dari kontrak price. Nah, dia dikurang sama estimated total cost. Karena agar dia tuh bisa menghasilkan yang namanya total gross profitnya di setiap tahunnya. Jadi setiap tahunnya ketika ada nilai kontrak price dan juga sudah diketahui nilai estimated total cost-nya, maka ini akan dikurangi dari kontrak price dikurang ke estimated total cost yang akan menghasilkan yaitu estimated total gross profit. Dari tahun ke tahun itu perhitungannya sama. Lanjut, kenapa ada persen complete? Jadi agar mengetahui berapa persen setiap tahunnya daripada nilai kontraknya setiap tahunnya. Nah, dari 25% dan ada 72% dan juga 2019 ada 100%. Ini didapatkan dihasilkan dari pembagian yaitu 12 juta ya, 12 juta dibagi 16 juta. Oke. Jadi seperti itu. Pun hal sama ya. Sorry. Jadi dari 4 juta ya. 4 juta dibagi 16 juta. Ya, jadi dari 2017, dari tahun 2017 ini dibagi 16 juta, totalnya 25%. Dan juga 2018 11 juta dibagi 11.664.000 dibagi 16.200 sebesar 72%. Pun halnya sama dengan tahun 2019. Nah, ketika sudah diketahui ada soal yang pertama, maka bisa kita lanjut ke contoh soal kedua. Nah, contoh soal kedua. Itu PT Utama menjual barang dengan cara cicilan. Ketidakpastian jumlah kas yang akan diterima membuat PT Utama menggunakan metode pengakuan pendapatan secara cicilan. Berikut adalah data-data yang terlampir. Di mana memiliki acuan tahunan, yaitu ada 2014 dan 2015. Ada akun penjualan, biaya penjualan, penerimaan kas dari tahun 2014 dan 2015. Nah, kita disuruh untuk membuat jurnal dari setiap transaksi penjualan pada tahun 2014 dan 2015. Oke. Jadi jurnal pada tahun 2014 ini ada kas sebesar 200 juta di debit posisinya dan piutang 280 juta
dan penjualan dikredit sebesar 480 juta. Selanjutnya ada beban pokok penjualan, yang dimana nilainya sama-sama 300 juta, baik debit ataupun kreditnya. Dan juga ada jurnal tahun 2015, itu ada kas sebesar 445 juta. Dan piutang 2015 sebesar 255 juta. Nah, pada tahun 2015 ini, jadi kan dia diketahui nilai penjualan sebesar 560 juta. Nah, kas diterima di tahun 2015 sebesar 445 juta. Ini didapatkan dari penjumlahan 210 juta ditambah 235 juta. Jadi asal muasalnya seperti itu. Terus selanjutnya penerimaan piutang nih. Penerimaan piutang pada tahun 2015 sebesar 140 juta. Ini kan ada di kredit. Nah, dia ada selisih sebesar 255 juta yang berasal tadi itu 560 juta. 560 juta ditambah 140 juta, ya kan? Terus dikurang nih sama nilai yang di debit sebesar 445 juta. Nah, sehingga 255 juta ini dicatat sebagai piutang di tahun 2015. Oke, selanjutnya ada beban pokok penjualan sebesar 364 juta dan juga persediaan sebesar 364 juta. Oke. Mungkin contoh dari saya seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Saputra. Saya akan melanjutkan contoh soal 3 dan jawabannya. Pertama, seorang kontrak bangunan memiliki kontrak harga tetap untuk membangun suatu gedung yang diperkirakan akan selesai dalam 2 tahun. Tagihan sesuai kemajuan pembangunan akan dikirimkan ke konsumen setiap 3 bulan. Untuk pertanyaannya, kapan titik pengakuan pendapatan yang paling tepat untuk kontrak ini? Jawabannya, pencatatan pengakuan pendapatan dilakukan pada saat diterbitkan invoice dan laporan prestasi proyek atas pekerjaan kontrak dan tanda tangani oleh pihak pemberi kerja. Sedangkan untuk pengakuan dan pencatatan beban yang berkaitan dengan proyek konstruksi dilakukan pada saat terjadinya atau pada saat terhutang atas masing-masing beban tersebut. Bisa di next, Pak. Untuk bab 11, Accounting Change Error Correction and Analysis. Definisi kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi menurut PSAK 25 adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi harus dapat menjelaskan 3 hal, yaitu pengakuan, pengukuran, dan penyajian. Definisi perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi hanya diperkenankan jika yang pertama dipersyaratkan oleh suatu PSAK atau perubahan kebijakan akuntansi wajib. Yang kedua, menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas, atau perubahan kebijakan akuntansi sukarela. Selanjutnya, menerapkan akuntansi perubahan kebijakan akuntansi. Penerapan perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK akan mengikuti ketentuan transisinya dalam PSAK tersebut.
Namun, jika suatu PSAK yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan kebijakan akuntansi tersebut, atau apabila perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela, maka perlakuannya akuntansi adalah retrospektif. Retrospektif yaitu dampak dari perubahan kebijakan akuntansi berdampak pada periode sebelum terjadinya perubahan kebijakan akuntansi. Entitas akan melakukan penyesuaian pada saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh dan jumlah komparatif lainnya. Diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya. Definisi estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi adalah estimasi yang dilakukan entitas yang mempengaruhi elemen-elemen dalam laporan keuangan. Dalam melakukan estimasi, entitas harus melakukan pertimbangan berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan dapat diandalkan. Menerapkan akuntansi perubahan estimasi akuntansi. Jika terdapat perubahan estimasi, pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif di mana apabila perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan liabilitas atau terkait dengan suatu item ekuitas, maka dampak perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat item aset, liabilitas atau ekuitas yang terkait pada periode terjadinya perubahan estimasi akuntansi. Definisi koreksi kesalahan. Laporan keuangan dianggap tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan jika mengandung kesalahan material. Kesalahan dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan sebelum laporan keuangan. Apabila diketahui terdapat kesalahan periode lalu, maka entitas mengoreksi kesalahan periode sebelumnya secara retrospektif. Lanjut, Pak. Menerapkan akuntansi koreksi kesalahan. Kesalahan periode berjalan yang ditemukan pada periode tersebut dikoreksi sebelum laporan keuangan diselesaikan. Apabila diketahui terdapat kesalahan pada periode sebelumnya, maka entitas mengoreksi kesalahan periode lalu secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukan kesalahan tersebut secara retrospektif, yaitu dengan yang pertama menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode sebelumnya yang disajikan di mana kesalahan terjadi. Yang kedua, jika kesalahan terjadi sebelum periode sajian paling awal, menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode sajian paling awal. Ketentuan pengungkapan dan penyajian perubahan kebijakan akuntansi, estimasi kesalahan, dan koreksi kesalahan. Untuk perubahan kebijakan akuntansi yang biasanya bersifat retrospektif, entitas harus menyajikan kembali laporan keuangan periode komparatif dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang baru, sedangkan untuk perubahan estimasi akuntansi, pos yang mengalami perubahan akibat adanya perubahan estimasi akuntansi disajikan berdasarkan perhitungan estimasi yang baru. Tidak perlu ada penyajian kembali atas pos tersebut untuk periode komparatifnya. Kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya dikoreksi dengan menyajikan kembali secara retrospektif. Perlakuan akuntansi untuk aset dan liabilitas pajak tangguhan. Terdapat dua jenis terkait pengakuan aset dan liabilitas dari pengampunan pajak, yaitu aset dan liabilitas pengampunan pajak dipandang sebagai kesalahan atau kelalaian di masa lalu sehingga entitas menerapkan PSAK 25 retrospektif atau dianggap sebagai tambahan modal di sektor prospektif. Lalu di sini contoh soal accounting change error, yaitu PT Marcel yang memberi mobil sebesar Rp 100 juta pada tahun 2019. PT Marcel melakukan estimasi bahwa mobil akan memiliki umur manfaat selama 5 tahun pada tahun 2021. PT Marcel menambahi estimasi umur manfaat menjadi 3 tahun dengan mengeluarkan biaya Rp 6 juta. Bagaimana cara menghitung perubahan estimasi akuntansi dan beban depresiasi yang baru? Jawabannya contoh soal 1. Jawaban contoh soal 1.
Itu beban depresiasinya itu kan 100 juta. Nah, karena dia ada 5 tahun, jadinya 100 juta dibagi 5 tahun, yaitu 20 juta. Lalu dia dimasukkan ke tahun 2019, dibuat jurnalnya 20 juta depresiasinya, lalu akumulasi depresiasinya juga 20 juta, lalu nilai bukunya itu 100 juta dikurang 20 juta, jadinya 80 juta. Lalu untuk tahun 2020-nya depresiasinya 20 juta, akumulasi depresiasinya jadinya 20 juta ditambah 20 juta itu 40 juta. Lalu nilai bukunya jadinya 100 juta dikurang 40 juta, yaitu 60 juta. Lalu kemudian untuk nilai buku baru dengan cara menambahkan biaya yang telah dikeluarkan lagi itu 60 juta dengan biaya yang baru yang tadi 6 juta ditambah dan menjadi Rp 66 juta. Lalu beban depresiasi baru itu karena tadi masa manfaatnya baru juga 3 tahun, jadinya 66 juta dibagi 3 tahun, yaitu dapat beban depresiasi barunya Rp 22 juta. Ya, akan dilanjutkan untuk Saudara Muhammad Saputra. Contoh soal 2. PT Jayakarta pada tanggal 1 Januari 2020 membeli mesin pertanian sebesar 50 juta yang akan disusutkan selama 5 tahun tanpa nilai sisa. Staf akuntan salah melakukan penjurnalan dengan membebankan biaya perolehan mesin pada tahun 2020 dan kesalahan baru diketahui pada tahun 2021. Buatlah jurnal yang diperlukan apabila PT Jayakarta belum menutup buku. Untuk jawabannya, pada tanggal 31 Desember 2021, mesin 50 juta dan beban depresiasi sebesar 10 juta. Dan untuk laba ditahan itu sebesar 40 juta dan akumulasi depresiasi mesin 20 juta. Untuk akumulasi depresiasi mesin ini itu ada kesalahan, yaitu pada tahun 2020 dan 2021 sehingga nominalnya menjadi 20 juta, dan untuk laba ditahan itu sisanya dari total mesin dan beban depresiasi sebesar 60 juta. Jadi laba ditahan itu sisa dari akumulasi depresiasi mesin sebesar 40 juta. Contoh soal 3. Persediaan barang pada tanggal 31 Desember 2016 terlalu kecil, Rp 10.000. Bagaimana pengaruh kesalahan tersebut apabila kesalahan ini diketahui sebelum tutup buku tahun 2017? Jawaban contoh soal 3 itu dampak terhadap laporan laba ruginya. Itu tahun 2010 persediaan akhir dicatat terlalu kecil Rp 10.000, akibatnya HPP dicatat terlalu besar. Misalnya HPP itu persediaan HPP rumusnya persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir. Nah, karena tadi ini kita misalkan itu jadinya 30.000 ditambah 10.000 dikurang 10.000. Lalu hasilnya 30.000. Terus karena persediaan akhir terlalu kecil, maka HPP terlalu besar. Apabila persediaan akhir dicatat sebenarnya, maka HPP akan menjadi 20.000. Untuk tahun 2011 persediaan awal sama dengan persediaan akhir periode sebelumnya. Maka HPP pada tahun 2011 terlalu kecil karena persediaan awal juga terlalu kecil. Bisa dilihat seperti gambar ini. Kesalahan untuk kasnya itu sama. Untuk piutang kas itu 10.000, piutangnya sama 20.000, persediaannya. Nah, salahnya di persediaannya. Jadi yang dicatat 10.000 seharusnya 20.000 di dalam jurnalnya. Lalu untuk mesinnya sama. Nah, lalu jumlah total aktivanya yang kesalahan itu terlalu kecil, yang seharusnya beda 10.000, yang harusnya 80.000 malah dicatat di dalam jurnal tahun 2010 itu 70.000 saja. Begitu. Terima kasih.
Ya, begitu saja presentasi dari kelompok 1 untuk membahas revenue recognition dan accounting error correction dan analisis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.